Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Eyang. Kali ini Eyang akan peragakan bagaimana cara mengcover tas yang kita covernya dengan benang kasur ya kawan-kawan ya. Nah seperti itu, nah itu aslinya tasnya. Bila bosan dengan tas lama, kita coverlah dengan rajutan ya kawan-kawan ya. Kebetulan ada benang kasurnya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian juga ada hakpen. Nah, hakpennya ukuran 4 inci, kemudian gunting, dan benang jahit kawan ya. Jarum dan benang jahit kemudian. Nah, kita buatlah rantai. Kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, and comment. Buatlah rantai. Nah, rantai kita ukur dengan lebar tutup tasnya ya kawan ya. Nah seperti itu kita buat rantainya. Generasi muda ingat jangan tinggalkan sholat 5 waktu, bacalah Al-Quran, asahlah bakatmu. Kemudian juga pelajari kembali pelajaran yang kalian terima di sekolah ataupun perkuliahan. Bacalah Al-Quran, sholat 5 waktu, pelajari kembali dan asahlah bakatmu dan salurkan. Nah rantai itu diisi dengan single crochet kawan ya. Nah untuk pertama kali buatlah single crochet ya di atas rantainya supaya kuat untuk pegangan rajutan lainnya. Lalu buatlah 3 rantai. Nah 3 rantai diseling dengan 3 rantai jaraknya ya kawan ya. Nah seperti itu, dibuat 3 rantai. Nah 3 rantai lagi, jaraknya 3 rantai pula. Kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, and comment. Sekarang musim hujan, ingat jangan lupa bawa payung dan jas hujan walaupun jarak dekat ataupun jauh. Ingat hati-hati di jalan, jalanan licin, banjir ataupun longsor. Nah buatlah 3 rantai itu sepanjang ukuran tasnya ya. Sepanjang lebar tasnya. Nah seperti itu kita buat 1 baris. Nah dibuat 1 baris. Dibuat 1 baris lalu kita buat double crochet, 3 double crochet di pinggirannya kawan ya. Nah 3 double crochet, kemudian 3 rantai. Nah kita kaitkan di rantai yang sebelahnya ya kawan ya. Nah itu kita buat 3 rantai lagi, kita sangkutkan, buat lagi 3 rantai, buat lagi 3 rantai, kita sangkutkan lagi ya begitu kawan ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dilindungi dari kejahatan setan dan manusia. Amin, amin ya Eyang, amin, amin, amin. Warguso aku buat lo kopi, Warguso beli gorengan, Warguso gorengan, Warguso tidak Eyang, aku lagi males. Nah kawan-kawan itu dibuat ya seperti itu. Nah setelah 3 rantai kita buatlah double crochet di tengahnya ya. Dihitung berapa 3 rantainya, rantai yang 3 itu tadi berapa, kemudian kita isi tengahnya double crochet 3, kemudian buat lagi 3 rantai untuk di sebelah kirinya kawan ya. Nah begitu dikaitkan 3 rantai. Aduh pegel jempol. Menekan-nekan gambar mic di HP. Iya Eyang, tidak usah ditekan-tekan Eyang, dipelototin saja Eyang. Warguso cerewet sekali, Warguso tidak mau membantu Eyang. Nah kawan-kawan seperti itu kawan ya, sudah jadinya seperti itu. Di pinggir kanan kirinya kita isi dengan double crochet, di tengahnya kemudian
hanya rantai 3 rantai, kemudian tengahnya double crochet dan pinggirnya lagi double crochet. Seperti itu jadinya kawan ya. Nah, ini karena Eyang bingung nulisnya. Iya, Eyang males nulis. Biarin Ferguson, Eyang capek, kamu tidak bantu Eyang Ferguson. Nah, kawan-kawan seperti itu kawan. Nah, jadi dengan double crochet, kemudian rantai, double crochet rantai, seperti itu jadinya kawan ya. Nah kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang sudah komen terima kasih, yang sudah memberi support terima kasih ya kawan-kawan semua, kawan yang baik hati, kawan Eyang baik-baik semua. Nah kawan-kawan yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe, eng. Nah begitu kawan ya, kita terus rajut dengan double crochet pinggirnya, kemudian rantai 3 tengahnya, kemudian tengahnya lagi double crochet. Nah kemudian sisi kirinya lagi rantai 3. Nah begitu kawan ya, kita seling-seling. Nah kalau merajut itu memang butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Begitulah kira-kira kawan dalam merajut. Karena setiap masalah adalah ujung-ujungnya adalah sabar ya kawan ya. Sabar. Nah itu yang jadinya seperti itu kawan. Silakan tekan ya, diseling-seling double crochet dengan rantai. Jadinya seperti ini isi suaranya ya. Disambung, kemarin itu HP-nya kepanasan. Jadinya ya. Seperti itu. Kawan-kawan jangan lupa subscribe, like, komen kawan ya. Masih muda seperti biasa. Sebelum video yang pasti berisikan tentang dia malu-malu orang tua kawan, dia sembunyi-sembunyi waktu. Bilang aja Eyang Al-Quran. Bersyukur senang sekali meledak Eyang bakat kalian dan salurkan malam ya. Pelajari orang tua yang apa yang kalian terima di sekolah ataupun di perkuliahan, turun seperti itu tidak terlihat. Tugas kerjakan ya kawan-kawan ya, kawan-kawan hafalan yang namanya orang tua harus diulang-ulang dihafal baru kita menghafalnya. 3 rantai di atas double crochet tadi ya kawan. Di atas rajutan double crochet tadi kita buat 3 rantai diseling 2 dengan 2 double crochet, lalu dikaitkan lagi dengan 3 rantai, diseling lagi dengan 2 double crochetnya itu. Double crochet seperti itu jadinya ya kawan ya. 3 rantai kemudian diseling 2 double crochet, begitu seterusnya sampai 1 baris ya kawan-kawan. Dikaitkan ke yang sebelah kiri. Nah, musim penghujan kemarin sudah deras lagi hujannya, keluar rumah di rantai sebelahnya ya kawan ya. Jauh selalu bawalah payung dan jas hujan. Jangan lupa untuk berdoa, ambil untuk jalanan, hati-hati licin, banjir dan longsor ya kawan-kawan ya. Nah semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, itu 3 rantai dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dilindungi dari segala mara bahaya, dilindungi dari kejahatan setan dan manusia. Musim penghujan, hati-hati dengan banjir. Kalau untuk daerah Pamulang itu sudah jebol ya. Waduk yang sudah jadi jebol, itu memang walaupun tidak ada hujan, di sekitaran Pamulang itu banjir ya kawan-kawan ya. Hati-hati bila ada banjir. Pertama itu yang lebih jaringan yang itu sudah jadi kawan ya, seperti meliuk-liuk. Kita harus berpikir bagaimana caranya biar sudah ada kancingnya. Kancingnya tidak terganggu dengan 2 binatang itu. Kita harus bagaimana merajutnya, desainnya, isinya banjir itu apa. Untuk mudah-mudahan ikan yang macam lambang halinya. Nah ketiga, hati-hati bila ada banjir dengan penyakit. Kalau sudah jadi begitu memang akan jelimet, montaber ya, seperti itu kalau banjir ya. Semua setelah banjir itu biasanya kan ada solusinya ya kawan ya.
bekas surutan air banjir itu mau berusaha, udaranya itu kita sabar, kita telaten, dihirup akan ada solusinya, ada jalan keluarnya. Apapun itu sama seperti masalah-masalah kita yang lain. Menginjak sesuatu yang bekas banjir itu akan banyak sekali penyakit ya kawan-kawan. Hati-hati solusinya. Jadi juga dengan paku-paku atau beling kalian harus memakai alas kaki ya. Ada jalan. Hati-hati dengan banjir, itu air kotor, jangan dibuat berenang kawan ya. Seperti itu. Nah, yang sudah kebanjiran itu silakan mengungsi sebentar ke rumah sanak famili ya. Karena kita tidak tahu isi air banjir itu apa, binatang-binatang juga ada yang buas ya. Ya mudah-mudahan isinya ikan ya, atau harta karun lah begitu kan. Double crochet atau rantai-rantai. Ya kalau semakin mengecil, pegangan rantainya akan semakin panjang ya kawan ya. Nah ini jangan merasa tidak ada polanya, kawan. Ada rancangannya ya. Apapun yang kalian terima di saja apa adanya. Apapun itu jelek-jelek ya sudah. Dari diri kita akan kita gunakan ya hal positif ataupun negatif ya kawan ya. Hati-hati ya. Kalian kalau bergaul, bergaulah pada orang-orang yang mengajak kalian pada kebaikan. Bergaulah dengan teman-teman yang mengajak kebaikan dan terhadap kesalahan kalian. Bila kalian jangan lupa subscribe, like, belum mengerjakan PR, dia akan mengingatkan lu udah ngerjain PR belum gitu kawan ya. Atau panjang yang belum bingung isi suaranya. Nah itu jarang sekali tapi kawan kayak isi ya kawan. Mudah-mudahan sekarang banyak sekali ya yang mengingatkan kita pada waktu sholat ya kawan ya. Nah seperti itu kita kaitkan. Nah bila ada lubang di lubang tali tas ya, kita lingkari saja dengan rantai, dengan beberapa rantai. Lalu kita kaitkan ya di rajutan yang sebelahnya ya kawan ya, dengan beberapa gitu kawan. Memang ini menjelimut ya kalau kita kaitkan merajut, mengcover atau merehab tas bekas itu memang ribet kawan. Beda dibanding dengan kita merajut ini. Yang juga bingung kemarin sudah yang isi suaranya sudah polos ya, jauh ya, masih polos, masih setengah jadi kalau ini. Tapi merajutnya sudah diisi suara ataupun merehab tas yang sudah jadi itu lebih susah kawan, karena mereka sudah jadi dan kita harus mengikuti sudah klipnya ya kawan ya. Jika akan normal kembali didiamkan, jangan ditutup begitu katanya kawannya. Kita harus yang diamin kan dilingkari dengan beberapa lingkaran supaya yang kita menutupi lubang tali tasnya ya begitulah namanya juga lebih jelimet, lebih susah ya, kawan-kawan merajut, mengcover ataupun merehab tas yang sudah jadi. Yang lupa isi suaranya butuh ketelatenan isi suaranya kawan ya tadi. Dan setelah dibuka, Superman kawan, ternyata banyak sekali yang hilang. Harus telaten, sabar itu terlihat ya. Kalau tidak sabar itu akan dilempar suara yang warnanya biru-biru gitu. Dilempar, diodot-odot kawan. Ternyata baru beberapa menit yang ada. Kalau sudah kesal ya dibanting, dibuang kemana kawan ya. Ya janganlah ya. Nah begitulah kawan. Manusia gaptek selalu ada kendala. Oh tidak. Kita rajut dengan sabar ya. Kita latih kesabaran kita dengan merajut. Bila ada masalah kan ujung-ujungnya hanya sabar kawan ya. Sabar, berdoa, ikhtiar ya, sholat kawan. Yang kita lakukan kalau ada masalah, pintar generasi hasilnya serahkan pada Allah. Itu akan diberi ilmu solusi yang terbaik buat kita. Nah, seperti itu jadinya kawan ya, tutupnya ya. Yang lain-lain seperti itu kita rajut. Nah itu bila double crochet kita buat misalkan 7, nanti ke atasnya 6, 5, 4, 3 berguna untuk orang lain kawan ya. Tidak kalau semakin mengecil rantai yang di sampingnya itu akan ditambah kawan. Harus ditambah videonya baru diisi suara cuma setengah pada kemarin. Nah itu kalau untuk kantong kita tutup saja. Jelimet kawan buatnya ribet. Sedih, betapa kecewa, tutup saja ya kantong kecilnya itu.
Nah kawan, gitulah kawan ya. Nah, kita jahit saja yang sudah dirajut banyak kita jahit supaya tidak tapi tetap semangat tidak kawan. Amburadul kawan ya. Kemudian yang kita jahit saja yang sudah jadi kita mendengar, kita jahit dengan benang ya, YouTuber senior. Kalau kita jahit dengan benang hitam sesuai dengan sudah banyak, itu benangnya akan terlihat di rajutannya karena rajutannya warnanya putih ya kawan ya. Asa pakai benang jahit putih YouTuber. Nah, aduh, yang kita jahit pinggir-pinggirnya. Kalau tengahnya itu sudah susah ya kawan ya, menjahit dengan yang akan jahit tangan tengah rajutan. Tetap semangat itu ya. Mudah-mudahan kita rajut lagi karena yang ingat dari awal kita jahit lagi berbulan-bulan rajut lagi, kemudian kita jahit lagi seperti itu kawan, sedikit-sedikit ya. Makanya ini membutuhkan kesabaran luar biasa kawan ya, dan tenaga yang super hero kawan. Sedikit meleot bila ada sesuatu yang bisa terbang supaya bisa merasakan pikiran. Yang hanya lapar nih, belum sarapan. Ayolah, carilah kalau sarapan. Menyemangati diri kita sendiri. Kawan-kawan ya, semangat itu bukan dari dijahit kalau sudah banyak agak banyak dari nasihat rajutannya kita jahit saja ya, bukan dari supaya tidak kiwar-kiwir. Ada ya, pasti ada bisa menyemangati kita, tetapi yang paling penting fondasinya adalah dari sedikit-sedikit kita kerjakan ya. Memang susah kalau kita yang harus bisa menyemangati diri kita sendiri, banyak liku-likunya kawan, seperti hidup pola pikir kita ya, supaya kita semangat, kemudian kerjakan hal-hal yang positif yang kita senangi. Begitulah ya, kalau untuk menjatuhkan semangat kita banyak sekali dari orang lain pun kita harus sabar kan. Step by step begitu kawan ya katanya ya. Tapi kalau untuk membangkitkan kita buat kita rajut lagi, kemudian setelah itu kita rajut lagi ya, kita tidak menghalangi rajutan kita. Lebih baik dijahit dulu ya, setelah tapi kalau kita tidak berusaha rajutan kita dijahit. Nah begitu kawan, pola pikir kita menjadi semangat. Nah seperti itu semuanya adalah sia-sia kawan, sedikit demi sedikit. Itulah kesabaran kawan. Langkah kesabaran itu sedikit demi sedikit dengan proses yang dilalui sampai ke jedut-jedut. Bertahanlah kalian bila benjol-benjol. Misalkan pada saat ya memang begitu kawan, kalau mau kesal dengan proses kita, menuju sabar ya, itu pastikan harus berani ya untuk benjol-benjol kawan ya. Pasti ngedon kawannya kenapa gitu ya. Sabar itu memang sakit kawan, tetapi pada waktunya. Nah seperti itulah yang jadi ingat anak Eyang ya. Orang lain anak Eyang itu sabar, selalu bilang sabar mah indah pada waktunya. Kita harus berpikir yang selalu ingat ya kata-katanya yang mudah-mudahan positif untuk kemajuan diri kita. Kalau bukan dari diri kita yang untuk memajukan diri kita sendiri tidak ada kawan ya. Malah beberapa sebagian orang kawan-kawan seperti itu kita jahit setelah agak panjang rajutannya ya kawan ya. Akan susah like komen ini Eyang Ocha terus videonya nggak habis-habis kawan ya. Namanya sifat manusia itu memang sudah dari sananya adalah pusat dosa, pusat kesalahan segala macam, tetapi kita harus kawan-kawan seperti itulah kawan ya. Kalau isi suara seperti inilah itu dari diri kita sendiri dengan pola pikir kita. YouTuber yang lama senior itu bilang kalau YouTuber itu seperti wong edan, ngomong sendiri, jauh sendiri, nanya sendiri ya kawan, seperti kita ngomong sama tembok ya kawan. Yang kita lakukan akan kembali kebaikan kepada diri kita, tetapi kalau keburukan yang kita lakukan itu akan berdampak keburukan juga untuk diri kita sendiri. Inilah ceramah ya kawan-kawan ya, seperti ini kawan, kita jahit kalau sudah kita rajut ya kawan ya, kita sedikit-sedikit kawan-kawan yang baik hati, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, supaya tidak kisut kesana sini, supaya tidak jelima, tidak menghalangi untuk merajut kita selanjutnya. Nah itu sudah jadi dari penutupnya. Nah biasa yang bilang tadi untuk lubang-lubang tali tasnya kita lingkari dengan rantai ya kawan, bukan saja kita sangkutkan pada rajutan di sebelahnya.
Nah, kita rajut terus. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang yang tidak kita mau kita jahit, harus kita rajut jahit. ya, Nah, kawan seperti ya. itu kawan. Nah, begitulah namanya kehidupan. Ini yang luar biasa kawan. Kalau kita suka, seharusnya harus menjahitnya itu tidak sampai habis kawan ya, supaya kita gampang merajutnya. Ini yang lupa berharap, yang jahitnya sampai mentok di ujung. Nah, jadi menjahit merajutnya ini Allah yang menentukan. Makanya kalian kalau ya mau diberi kebahagiaan kawan ya, dari Allah ya, kalian harus bahagiakan juga Allah. Caranya ribet, butuh kesabaran yang luar biasa kawan ya. Perintahnya, nah itu dirajut sampai sekelilingnya sampai atas nanti. Kan sudah jadi kita rajut sedikit melalui rasul-rasul ya, yang kita rajut sedikit sampai atas. Nah, itu ada pancingnya ya, kita harus beri ruang. Teruskan semangat untuk lubang bocah gemblung kancingnya. Kawan-kawan begitulah kiranya ya. Kita buat double crochet. Menyemangati diri sendiri, banyak sekali jalannya ya. Kawan, misalkan untuk menghibur diri sendirinya, terserah semua pikiran-pikiran negatif kita. Walaupun lihat pola orang yang begitu manyun melihat kita, nah begitulah kawan. Kita harus menyemangati diri kita. Bodoh amat ya yang namanya negatif-negatif dari yang lain. Sudahlah kawan, kita berpikir positif saja ya. Mudah-mudahan orang-orang yang berpikir negatif mendapat hidayah untuk membahagiakan orang lain juga, untuk berpikir positif kepada kita juga. Begitu juga kita sebaliknya ya. Nah, begitulah kawan ya, untuk menjadi lebih baik itu banyak cobaannya, itu yang harus kita tahu. Misalkan ya kawan ya, kita berdoa, kita pengen menjadi orang sabar, kita akan diuji dengan kesabaran. Nah, itu sudah fakta ya kawan, jangan kaget ya. Misalkan kalian berdoa, ya Allah berikan hamba kesabaran. Nah, itu akan diuji kesabaran masalah-masalah yang membutuhkan kesabaran lebih dari biasanya. Kenapa? Ya, ini menurut Eyang ya. Ini menurut Eyang, seperti kita ya mau bisa menyelesaikan masalah matematika. Nah, kita akan diuji dengan pelajaran matematika. Gak mungkin lah kita mau bisa mau lulus dari matematika, dari pelajaran matematika, tetapi kita diuji dengan pelajaran biologi kawan. Nah, seperti itulah kawan, kalau kita mau lulus dengan kesabaran, kita mau menjadi sabar, kita akan diuji dengan kesabaran. Nah, begitulah kawan ya. Nah, kan banyak sekali ya, banyak sekali yang berpikiran ya, aku mau menjadi lebih baik di bidang ini, tetapi kok semakin aku berniat menjadi lebih baik, aku kok malah dicoba seperti ini nih. Nah, itulah kawan, kalau kita mau lulus pelajaran matematika, kita akan dites, diuji dengan ujian matematika. Begitulah logikanya kawan, ini mah menurut yang kawan. Warga bocah gemblung. Yang gemblung, kenapa aku yang disalahin? Nah, kawan-kawan, begitulah kiranya kawan ya. Begitulah. Kalau kita misalkan mau ingin rezeki kita berlimpah ruah, misalkan ya kita pengen kaya lah, begitulah ya, itu istilah yang yang tajam ya, tapi ya begitulah kenyataannya kawan ya. Misalkan kita pengen rezeki yang berlebihan, ternyata tidak kita sadarin kita berhutang. Nah, bukannya makin banyak rezeki kita, tetapi kita berhutang, atau ya kita beli ini beli itu, uangnya malah berkurang. Nah, itu adalah ujian. Nah, kawan-kawan, nah kalau kita mau ujian, kita harus ingat selalu dengan pelajaran yang akan diuji. Seperti kita mau ujian matematika, kita akan belajar matematika, tidak mungkinlah belajar fisika kawan. Nah, Forgus bocah gemblung. Ayang kenapa ngatain aku sih? Nah, kawan-kawan, seperti itu kawan ya.
Nah, kalau kita mau belajar matematika terus, kita akan lulus dari ujiannya seperti itu. Misalkan ya, kita mau punya rezeki banyak, kita bekerjalah yang rajin, lebih rajin lagi. Nah, dikumpulkan rezekinya. Nah, seperti itu kawan ya. Kemudian kita ingat-ingat juga, oh aku mau mengumpulkan uang saja supaya rezekiku banyak, supaya uangku berkumpul banyak, kita harus irit. Nah, seperti itu kawan ya. Jadi berkutat di situ-situ saja dengan niat yang ada. Misalkan kita berniat di bidang ibadah, ya sudah kita pikirkan ibadah, misalkan gitu ya. Nah, misalkan aku mau sholat, misalkan mau sholat isya gitu ya, tapi malas. Nah, kita harus berusaha. Malas itu adalah musuh kita. Nah, terus berusaha walaupun kita ngantuk atau kita berusaha. Nah, begitulah kawan. Seandainya kita mempunyai cita-cita di satu bidang, nah bidang itulah yang kita incar, bidang itulah yang kita perbaiki, bidang itulah yang harus kita usahakan. Begitulah kawan. Nah, ini adalah ceramah dari Eyang Hia. Eyang, 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 eyang. Nah, begitu kawan ya, sudah selesai itu ya. Sudah selesai. Nah, kawan-kawan sudah selesai dari ocehan Eyang. Begitulah, ini jempol sudah pada meletet ya kawan. Menekan tulisan rekam di HP kawan ya. Nah, sebentar lagi ini mau lobet kawan. Nah, itu sudah selesai. Terima kasih untuk menonton. Tuh ada tulisannya kawan. Semoga bermanfaat semuanya video Eyang ya. Entah tutorial Eyang, entah itu nasihat Eyang. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Eyang senang sekali sudah selesai isi suaranya, berarti sudah selesai tugas Eyang. Terima kasih.